dan cum laude, S2 di Institut Teknologi Bandung dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Work experience atau pengalaman kerja sebagai asisten akademik di Industrial Engineering Jenderal Ahmad Yani University 2021 sampai dengan sekarang. Desainer mock-up packaging di Ecopark Indonesia dari November 2019 sampai Januari 2020. Yang terakhir, intern at Supply Chain Division PT Indorama Sintetik dari Juli sampai dengan Agustus 2019. Baik, kepada Ustadz Ilham dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin perkenalkan ya, nama saya Ilham Darmawan. Saya merupakan asisten akademik di Prodi Teknik Industri Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan saat ini gitu ya diamanatkan juga sebagai pembina DKM Nurul Iman. Tentunya saya bukan ustadz gitu ya, dan di sini saya lebih sharing aja berdasarkan ilmu yang sudah saya dapat dan lebih ke sharing gitu ya ke teman-teman peserta PPAK semua gitu ya. Dan diharapkan nantinya dari apa yang saya sampaikan ini ada banyak sedikitnya bisa teman-teman amalkan dan teman-teman implementasikan gitu ya. Untuk itu saya akan izin share screen dulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Terima kasih. Sebelum dimulai, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada jajaran panitia PPAK yang telah mempersiapkan PPAK ini dengan baik. Kemudian juga salam hormat kepada guru saya, Pak Jojo, gitu ya, dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan. Di sini saya akan diskusi atau ingin memberikan sharing sedikit tentang keutamaan masjid gitu. Sebelum itu mungkin saya ada pertanyaan buat teman-teman, mungkin nggak dijawab secara direct, tapi mungkin teman-teman bisa menanyakan ke diri sendiri gitu ya. Sebenarnya apa sih tujuan hidup teman-teman gitu ya? Saya manggilnya teman-teman karena ya usia kita gak beda jauh gitu ya. Jadi masih teman-teman lah. Nah, coba teman-teman refleksikan sebenarnya tujuan utama hidup kalian tuh apa gitu di dunia ini. Ya. Mungkin juga bisa teman-teman drop di Q&A atau belum dibuka Q&A. Baik, di sini ada dari Visif, Riva FG. Ya, apa katanya tujuan hidupnya? Atau di sini ada Kantika Klarasanti. Boleh dong? Ya, apapun tujuan hidup kalian, tadi dari pagi sudah disampaikan oleh Prof. Sofyan, kemudian oleh Ustadz Khair tadi terkait dengan bagaimana kita sukses di dunia dan akhirat, dan itu tergantung terhadap tujuan hidup kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menyampaikan dalam kitab suci Al-Quran bahwa hendaknya beliau gitu ya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ibadah yang kita mesti lakukan adalah semata-mata mengharap ridha Allah gitu. Dengan ikhlas, dengan
zuhud gitu ya, kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan kita kan tadi beribadah gitu ya, tujuan hidup. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih cara untuk mencapai tujuannya itu? Secara sederhana ya, jika kita ingin beribadah secara baik, beribadah secara sesuai tuntunan, sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, dan di sana Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan gambaran gitu ya, bahwa beliau berfirman, maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan memohonlah ampunan untukmu dan orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Quran surat Muhammad ayat 9. Nah, ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berilmu dahulu. Dengan firman-Nya maka ketahuilah, berarti itu memaknai bahwa sebelum kita melakukan ibadah gitu ya, maka kita harus berilmu. Jadi di sini konteksnya sebelum berucap dan berbuat dan memohon ampunan kepada Allah, hendaknya kita berilmu gitu ya. Dan kalau kita tarik dari tadi tujuan hidup kita beribadah dan syarat kita untuk bisa beribadah kita memiliki ilmu, maka dari itu adalah kita untuk menuntut ilmu harus memiliki modal. Modalnya apa? Yaitu adalah waktu. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Khair bahwa waktu itu lebih berharga daripada harta gitu. Karena kalau harta bisa kita cari kembali. Sedangkan ilmu dan sedangkan waktu gitu ya, maaf. Waktu itu tidak bisa diputar, maka dari itu dalam kondisi apapun dan kita harus memaksimalkan waktu yang ada. Dan salah satu modal terbesar kita yang ada di Zoom kali ini gitu ya, termasuk saya juga, adalah usia muda. Ya, usia yang muda tuh nantinya juga akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Digunakan untuk apa saja kah usia mudamu gitu. Dan nantinya juga akan berdampak gitu ya terhadap pertimbangan amal yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Pertama adalah tentang umurnya, untuk apa mereka habiskan, gitu ya. Masa mudanya digunakan untuk apa? Hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, gitu ya. Serta bagaimana diamalkannya ilmu, gitu ya. Nah, di sini poinnya adalah apa yang ada 5 perkara ini jadi satu peringatan buat kita sama-sama, tidak hanya buat teman-teman yang lain gitu ya, buat saya pribadi juga sama gitu ya, berkaitan dengan umur. Sekarang mungkin teman-teman usianya masih menginjak berapa ya? 18 tahun gitu ya, 19 tahun, atau ada yang masih 17 tahun mungkin ya. Dan ya coba throwback ke belakang. Kira-kira apakah sudah cukup gitu ya amalan-amalan yang kita sudah lakukan, dan apakah itu bisa membawa kita gitu ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jika kalian masih ada di usia 18, 17, 19, itu kan masih ada di masa muda gitu ya. Sehingga lakukanlah atau ya kalian bisa berkegiatan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satunya apa? Salah satunya kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian harta dari mana diperoleh ini jadi penting terkait dengan pertimbangan amal nantinya. Dan tentunya ilmu yang kalian tempuh. Kalian kan diunjani ini belajar teknik gitu ya, belajar tentang kedokteran, farmasi, ilmu sosial, politik dan sebagainya gitu ya. Jika ilmu-ilmu tersebut tidak diamalkan untuk
kebaikan umat atau diniatkan untuk beribadah ke Allah, ya itu akan jadi sia-sia nantinya. Jadi niatkan, luruskan bahwa saya kuliah di Unjani itu ingin menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini nantinya saya ingin berguna untuk orang banyak dan keilmuan saya nantinya bisa membawa saya juga ke akhirat. Ya, di samping kalian belajar ilmu dunia gitu ya, tentunya kalian juga perlu untuk mempelajari ilmu agama. Dan ilmu agama ini bisa didapatkan di mana? Salah satunya adalah di masjid, gitu ya. Di masjid biasanya diselenggarakan ada majelis-majelis ilmu dan kalian bisa mengikutinya. Seperti yang tadi di notis, tiap hari Jumat akan ada kegiatan kajian gitu ya gratis. Jadi ada fenomena bahwa di anak muda sekarang kajian yang gratis itu justru jadi sepi gitu dibandingkan harus misalkan nonton bioskop yang berbayar gitu ya. Jadi fenomena ini ya bagi kalian nih mahasiswa-mahasiswa jadilah agen perubahan gitu ya dan bisa memakmurkan masjid. Nah, masih ada irisannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khoir terkait dengan 7 golongan dalam naungan gitu ya. Dan ini jadi penting gitu ya teman-teman bahwa sehebat apapun kita gitu ya di dunia ini, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya kita nothing gitu ya. Sehingga kita berusaha untuk bisa menjadi salah satu dari 7 golongan dalam naungan ini. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwa 7 golongan yang dinaungi oleh Allah ada yang pertama imam yang adil. Kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah juga karenanya. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang cantik seperti yang tadi disampaikan, beliau bisa memiliki keteguhan bahwa sesungguhnya beliau takut pada Allah gitu ya. Berikutnya yang keenam adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu kemudian menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Nah, akhwat ikhwatul iman rahimahumullah. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil poin bahwa untuk bisa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus memiliki kebiasaan atau kecenderungan dari 7 golongan ini gitu ya. Senantiasa jika kita diberikan amanah untuk jadi pemimpin, kita berlaku adil seadil-adilnya gitu ya. Kemudian senantiasa kita mengingat ibadah sholat gitu ya 5 waktu yang wajib. Dan jika yang wajibnya sudah tidak ada masalah, tambahkan dengan yang sunnah gitu ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang jadi poin yang saya sampaikan bahwa seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Gitu ya. Dia senantiasa sering untuk memakmurkan masjid gitu ya, mengikuti majelis ilmu di masjid, membaca Al-Quran di masjid, beribadah di masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, bukan kan hanya semata karena nafsu, gitu ya. Dan yang kelima, jika yang tadi sudah ditafsirkan ya oleh Ustadz Khoir bahwa ini tidak hanya laki-laki tapi juga berlaku untuk akhwat, gitu ya, di mana dia memiliki ketauhidan gitu ya, bahwa sesungguhnya dia hanya takut pada Allah.
Dan yang keenam, bersedekah. Jadi bersedekah itu secara bisa dibilang tanda petik sembunyi-sembunyi gitu ya. Tidak dibilang wah saya habis bersedekah sekian ribu gitu ya. Ke siapa, ke masjid apa gitu ya. Tapi hendaknya cukup diketahui oleh dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Nah, ini kan biasanya kalau keadaan sepi, godaan-godaan itu selalu ada gitu ya untuk melakukan hal-hal yang justru menyimpang dari keimanan kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah saat di keadaan sepi justru kita perbanyak zikir, perbanyak ingat Allah, dan meminta perlindungan, dijauhkan dari godaan syaitan. Hadis ini ditukilkan dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi untuk bisa mendapatkan naungan, salah satunya adalah kalian bisa menjadi seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Masjid itu adalah rumah Allah gitu ya. Allah Ta'ala juga menyandingkan sejajar gitu ya dirinya dengan dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 114, dan di sana dikatakan, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Jadi tafsirnya dari ayat ini menunjukkan bahwa masjid itu memiliki kemuliaan dan keagungan gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjaga masjid-masjid yang ada gitu ya. Sebagai contoh real gitu yang pernah terjadi, mungkin teman-teman juga pernah mendengar atau pernah melihat gitu ya keagungan Allah Subhanahu wa taala lewat sebuah kejadian gitu ya. Contohnya seperti saat tsunami di Aceh tahun 2004. Ya. Saat itu gempanya sangat tinggi sekali ya, sampai 9. Kemudian tsunami. Tapi di antara seluruh bangunan-bangunan yang kokoh hanya masjidlah yang masih berdiri gitu ya, yang masih kokoh gitu ya, sampai seperti gambar yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Dan ini jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan atau masjid itu memiliki kedudukan di mata Allah. Dan berkaitan dengan bencana juga, mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah gitu ya. Senantiasa kita berikan doa yang terbaik kepada saudara-saudara kita, semoga mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ketabahan. Nah, dari situ kita bisa mengambil poin bahwa untuk bisa mengambil atau bisa masuk dalam 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa diantaranya adalah memakmurkan masjid. Dan memakmurkan masjid ini sendiri sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Di sana dikatakan sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah gitu ya. Dan merekalah orang-orang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jika teman-teman ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, ya kalian makmurkanlah masjid gitu ya. Ada istilah mungkin termasuk pengalaman pribadi saya gitu ya, bersama kolega-kolega saya, misalkan kenapa gitu ya tidak beribadah, oh saya nunggu hidayah gitu ya. Nah, mungkin itu adalah statement yang keliru, karena hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput gitu ya. Nah, cara menjemput hidayah itu apa? Dan diantaranya adalah kita minta petunjuk kepada Allah. Dan untuk minta petunjuk kepada Allah, kita perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan
yaitu kita mendatangi masjid, memakmurkan masjid gitu ya. Dan memakmurkan di sini itu ada beberapa eh, cabang gitu ya, atau ada beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan. Nah, makna memakmurkan masjid itu ada dua. Yang pertama adalah selalu mendatangi masjid dan berdiam diri di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau ini udah jelas, datang ke masjid ya kalian niatnya adalah untuk sholat, berzikir gitu ya, dan mempelajari ilmu agama dengan misalkan ikuti kajian, kemudian bisa juga kalian berdiskusi terkait atau membedah kitab-kitab yang memang kaitannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu membangun masjid dan memperbaikinya. Dan untuk yang kedua ini lebih ke membuat masjid itu nyaman gitu ya, nyaman untuk beribadah gitu ya. Dan nyaman untuk melakukan hal-hal yang memang mendukung kegiatan ibadah. Dan tidak melulu bangunannya harus mewah gitu ya, harus bagus. Karena konteksnya adalah yang penting masjid tersebut nyaman dilakukan beribadah. Kalau megah mewah kan itu tampak luar gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah memperingatkan bahwa tidak akan diagung-agungkan masjid gitu ya di akhir zaman itu, kecuali ya jadinya tuh hanya mengagungkan bangunannya saja gitu ya. Tanpa diperhatikan orang yang sering datang ke masjidnya itu ada nggak gitu ya, yang memakmurkannya ada nggak gitu ya. Yang poin pertama gitu yang saya sebutkan itu selalu datang ke masjid, berdiam diri di dalamnya. Dan dari dua hal ini kita sebagai pemuda gitu ya, tadi kalau dikatakan harapan bangsa, kita siap jadi pemimpin gitu ya, kita perlu memperhatikan asas-asas dalam memakmurkan masjid. Apa saja? Yang pertama adalah kita luruskan dulu akidah kita. Memang tujuan kita ke masjid adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana kita juga memiliki bersihnya iman. Jadi tidak ada hal lain gitu ya, kegiatan-kegiatan lain di masjid itu yang justru merusak iman. Jadi tentunya dua asas ini yang teman-teman semua bisa pegang teguh gitu ya. Kita lurus emang niatnya karena Allah, beribadah karena Allah, ingin mendapatkan naungan gitu ya. Dan nantinya mendapatkan juga keridoan gitu ya. Dan kita dunia akhirat. Nah, karena saya tadi sudah bilang bahwa saya sekarang diamanatkan juga jadi pembina gitu ya di DKI Masjid Nurul Iman gitu ya. Jadi di kampus kita di Unjani gitu ya, alhamdulillah ada dua masjid nih difasilitasi oleh Unjani gitu ya. Untuk senantiasa kita bisa beribadah di sana, mengkaji ilmu di sana, ilmu agama ya tentunya. Dan kita bisa manfaatkan itu gitu ya sebagai mahasiswa Unjani, dan kita bisa memaksimalkan di tengah hektiknya kita kuliah gitu ya nanti, ataupun mungkin kalian sudah melewati ya satu semester gitu ya kuliah itu banyak tugasnya misalkan ya, terus praktikumnya susah gitu ya, dan di antara itu semua sempatkanlah kalian dalam 5 waktu itu ke masjid gitu ya. Kalian curahkan di sana keluh kesah kalian ya hanya kepada Allah gitu ya. Kalian minta diberikan kesehatan, minta diberikan kekuatan gitu ya, kesabaran juga. Karena kalau gak dikasih nikmat sehat, ya amit qadarullah kita sakit, kita tidak bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik gitu ya. Jadi selalu berdoa, dan yang sempatkanlah 5 waktu ini kita ke masjid gitu ya. Kita makmurkan, kita biasakan, karena sesuatu yang besar itu butuh pembiasaan, butuh repetisi, butuh pengulangan, dan itu tuh tidak bisa kayak ya membalikan telapak tangan gitu ya.
sehari ini saya sholat di masjid, ya godaan itu akan selalu ada gitu ya, godaan setan itu selalu ada, sehingga kita minta perlindungan agar selalu diberikan keistiqomahan dan ya tadi kita senantiasa terbiasa dan bisa memakmurkan masjid. Nah, untuk akhwat dan ikhwan yang ada di Zoom, jadi di Bandung itu nama masjidnya adalah Nurul Iman. Mungkin kalian yang pernah main ke kampus Bandung itu pernah melihat gitu ya, kalau ada di sebelah kiri dari parkiran gitu ya. Dan mungkin teman-teman teknik industri, teknik mesin, metalurgi sudah tidak asing lagi gitu ya. Tapi buat teman-teman yang lain yang mungkin berkunjung ke Bandung untuk ada kegiatan, nah bisa sempatkan untuk bisa ke Masjid Nurul Iman. Jadi di sini saya juga sedikit menyampaikan terkait Masjid Nurul Iman, dan kami adalah Dewan Keluarga Masjid Nurul Iman. Jadi DKM ini, Nurul Iman ini sebuah unit organisasi di kampus gitu ya, yang mendukung dalam bidang dakwah Islam. Jadi tujuannya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan gitu ya, membina pribadi yang luhur serta mengusahakan pengembangan ilmu, pengetahuan dan dakwah Islam. Tentunya di kalangan mahasiswa dulu nih, intern gitu ya. Dari mahasiswanya kita dulu akhlak ilmunya sudah cukup. Kalau misalkan sudah cukup, baru kita bisa ke eksternal, yaitu masyarakat gitu ya. Kita memberikan dampak gitu. Dan kegiatan gitu ya dari DKM ini ada beberapa. Pertama tentunya kajian rutin, juga ada Nurul Iman Festival yang biasa dilaksanakan, namun karena kami absen untuk mengadakannya, Allah mungkin di waktu yang akan datang kita akan bisa menyelenggarakannya lagi, dan teman-teman yang ada di Zoom nih nantinya bisa ikut meramaikan gitu ya. Kemudian ada Bina Ruhiyah, kemudian jika teman-teman ingin terlibat jadi anggota gitu ya, ingin juga tadi kan masuk naungan dan memakmurkan masjid gitu ya, jadi imam muda di sana gitu ya, jadi namanya ninja gitu ya, imam ninja. Kemudian ada lingkar ukhuwah, Jumat berkah yang biasa dilaksanakan juga. Kemudian ada daurah pengurus dan liko atau mentoring. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz gitu ya, bahwa bagaimana caranya kita istiqomah, ya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan ya DKM ini bisa menjadi salah satu gitu ya. Kalau di Bandung mungkin ada Nurul Iman, di Cimahi juga ada Nurul Hidayah gitu ya. Jadi teman-teman peserta PPAK 2023 tentunya harus lebih sering memakmurkan masjid dan bergabung dengan ya kalau misalkan nggak mau jadi anggota, at least jadi peserta lah gitu ya, jadi peserta atau jadi sering hadir gitu ya di setiap kajian. Nah, kemudian ini ada video, mungkin saya akan coba play beberapa kegiatan kami. Sebentar, untuk suaranya kedengaran nggak? Masih, Bapak. Kedengarannya dari suara videonya? Oh, tidak, Oh, Bapak. enggak ya? Sebentar ya. Mungkin share sound-nya belum di checklist, Bapak. Ya, ya. Ada ya? Ada, Bapak.
itulah kegiatan-kegiatan yang biasa DKM Nurul Iman laksanakan gitu ya. Salah satunya tadi kalau teman-teman notice PPAK di masjid kami gitu ya di Nurul Iman, dan juga di GSG gitu ya. Sekarang GSG-nya mungkin udah nggak ada gitu ya, lagi dibangun gitu ya. Jadi kalau dulu PPAK itu satu angkatan benar-benar ngumpul gitu ya, di sana kita silaturahmi dengan teman yang beda fakultas, beda prodi, dan di sana kita kenalan gitu ya, membangun ukhuwah, dan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan tentunya kerasa sama saya gitu ya, kegiatan PPAK ini bisa memberikan dampak gitu ya, dan selalu mengingatkan kita untuk selalu berada di jalan yang lurus gitu ya. Nah, manfaatnya ya tentu kita bisa mendapatkan ilmu syar'i, kita bisa menjaga ketakwaan dan keimanan ya, mendapatkan teman yang selalu mengingatkan ya, melakukan kebaikan. Ini yang penting ya. Kadang kan seperti yang tadi saya sampaikan, kita melakukan suatu kebaikan. Untuk konsisten itu kita kayak perlu diarahkan, diingatkan gitu ya, karena kita juga manusia biasa dan butuh reminder gitu ya, dan teman-teman yang baik tentunya akan jadi solusi dan mendapatkan lingkungan yang senantiasa mengajak untuk meraih surga insyaallah. Kemudian mendapatkan pahala karena ya memakmurkan masjid dan mendakwahkan ilmu syar'i. Jadi memakmurkan masjid iya gitu ya, berkumpul dengan orang soleh juga iya, senantiasa kita konsisten dan istiqomah, dan kita masuk dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Dan ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan memakmurkan masjid, dan tentunya adalah sahabat atau lingkungan pergaulan itu bisa menarik atau mempengaruhi. Jadi dalam berteman, dalam memilih circle itu adalah perlunya kalian filterisasi diri. Kira-kira saya berteman dengan ini bisa membawa saya ke arah yang lebih baik atau tidak gitu ya, atau justru sebaliknya malah membuat saya jadi malas kuliah, malas beribadah gitu ya. Alhamdulillah ya, dihindarilah gitu ya. Nah, yang terakhir, jazakallah khairan gitu ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, dan sebenarnya sangat disayangkan ya kita bertemunya via Zoom gitu. Tentunya jika bertemu secara langsung offline gitu kayaknya lebih seru gitu ya. Oke, mungkin segitu pemaparan atau materi dari saya. Mudah-mudahan bisa sedikitnya berguna buat kalian dan bisa dapatkan poin yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya, dan nantinya bisa diamalkan gitu ya sama teman-teman semua. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah. Mungkin kesimpulannya, kita harus tahu dulu nih apa tujuan hidup kita, yaitu tujuan hidup kita itu beribadah kepada Allah. Nah, maksudnya ibadah di sini tuh segala sesuatu hal yang Allah ridhoi, seperti sholat, tutur kata yang baik, dan juga perilaku. Terus ada juga ini, waktu tidak bisa diputar, jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Luruskan niat untuk menuntut ilmu. Selain ilmu dunia, kita juga perlu mempelajari ilmu agama. Nah, mungkin itu dia kesimpulannya. Sekarang mungkin sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau enggak menggunakan fitur Q&A. Ya, sambil menunggu barangkali ya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan selalu semangat gitu ya akan menempuh semester berikutnya, semester genap. Ya Bapak, ada yang bertanya nih dari Maulina. Assalamualaikum, izin bertanya. Misalnya di suatu daerah itu terdapat 2 masjid yang berdekatan,
Dari dua masjid tersebut, salah satunya yang hanya sering dipakai saja, sedangkan masjid satunya lagi jarang dipakai. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Insya Allah. Tentunya sikap kita gitu ya. Oh, ini langsung dijawab aja atau ditampung dulu? Ya Bapak, langsung jawab Oke, saja. siap. Ya, sikap kita misalkan ada masjid gitu ya. Yang satu itu ada dua masjid dan tugas kita ya memakmurkan keduanya jika kita mampu gitu. Namun jika tidak ya kita memakmurkannya salah satu dan coba untuk memberikan arahan di warga sekitar yang masjidnya tidak begitu ramai atau kurang dimakmurkan, itu diadakan kegiatan-kegiatan juga. Contohnya kan banyak mungkin teman-teman yang aktifnya di masjid kampus gitu ya, tapi di masjid rumahnya tuh kurang ramai, tapi udah dapat ilmunya nih kita di masjid kampus tuh cara ngadain kegiatan seperti apa gitu ya. Kemudian ada channel-channel misalkan eh, pemateri atau pembicara yang bisa membedah ilmu-ilmu agama itu yang baik seperti apa. Dan tentunya kita bisa melakukan kegiatan di masjid yang tadi kurang makmur gitu ya. Sebenarnya ya itu opsi ya, opsi, dan balik lagi ke dalam diri kita. Apakah itu keinginan kita memang niat untuk memakmurkan masjid gitu ya, ataukah tidak. Jadi intinya kita bisa memakmurkan keduanya dengan cara yang berbeda. Misalnya satu kita beribadahnya di masjid ini, di masjid yang lain kita melakukan kegiatan-kegiatan sehingga masjid tersebut juga ramai. Itu Bang. Ya baik Bapak. Ya baik Bapak atas jawabannya. Jadi kesimpulannya yaitu kita bisa memakmurkan keduanya. Jika tidak, kita coba untuk memberikan arahan ya kepada warga yang lain dan juga mengadakan kegiatan. Semoga dapat dipahami Maulina. Ya. Baik, Bapak, ini ada yang bertanya lagi atas nama Ricky Setiawan. Bila bertanya terkait mencintai masjid, bila dibandingkan antara menyedekahkan rezeki kita ke masjid dan ke orang tua, lebih baik yang mana ya Pak? Ya, tentunya keutamaan adalah kita memberikan sedekah dulu kepada keluarga kita gitu ya. Mungkin kita insya Allah nanti gitu ya saat sudah semuanya lulus dan berkarir, tentunya yang ingin kita naikkan derajat terlebih dahulu kan yang keluarga gitu ya. Tentunya kita bisa mengutamakan dulu gitu ya keluarga kita dan baru kita bisa memakmurkan masjid. Allahu a'lam. Baik, jadi baik Pak, jadi simpulannya lebih baik Ya. Dan contoh gitu ya saat bulan Ramadan gitu. Kalau zakat kan itu kewajiban ya, itu berarti harus diutamakan. Jadi pentingnya kita untuk bisa mengetahui gitu ya mana yang perlu diutamakan itu dengan gitu ya. baik, Bapak, terima kasih telah sharing materi dengan kami mahasiswa Unjani. Selanjutnya sesi dokumentasi. Oke, mungkin saya mau menyampaikan sedikit, boleh? Boleh. Oke, sebagai penutup barangkali ya teman-teman peserta PPAK tahun 2023 ini yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan ini kan continue gitu ya. Nantinya akan ada kegiatan mentoring juga gitu ya di masing-masing masjid. Kalau misalkan yang Cimahi, misalkan nanti di koordinir gitu ya oleh Masjid Nurul Hidayah gitu. Kalau di Bandung nanti dengan Nurul Iman. Jadi untuk senantiasa menjaga konsistensi dalam rangka menjaga konsistensi teman-teman gitu ya.
Jadi nanti kan ada kegiatan mentoring, insya Allah. Baik Bapak, selanjutnya sesi dokumentasi. Boleh. Iya, Pak. Udah? Dua, tiga. Tahan dulu Bapak. Sekarang mungkin gaya jempol ya Siap. Bapak. Ya. Baik. Satu, dua, tiga. Siap. Yang terakhir mungkin Bapak Gaya apa nih lambang sekarang? U. Apa? Oh, Lambang U. Menjani. Bapak seperti Oke. ini. Gini. Ya, betul. Gini. Satu, dua, tiga. Ya. Ada baik Bapak, Siap, terima terima kasih. kasih.